Ya, pemirsa, Jakarta dihadapi kenyataan jalanan rusak hingga berlubang. Tentu ini membahayakan pengguna jalan. Salah satu jalanan rusak yang sempat ramai diperbincangkan adalah Jalan R.E. Marta Dinata. Informasinya, jalan rusak ini imbas proyek pembangunan tol. Tim Garis Batas, reporter Alvin Saputra, dan juru kamera Dwi Kustantio mengajak Anda melihat kondisi Jalan R.E. Marta Dinata yang sangat berdebu dan rusak parah. Jalanan R.E. Marta Dinata ini cukup kotor dan berdebu. Efek dari pembangunan sendiri, pemirsa bisa melihat adanya lubang yang cukup besar juga. Waduh, pasir dan tanah membuat jalan R.E. Marta Dinata Tanjung Priok ini berdebu hingga mengganggu pengguna jalan. Kok bisa ya, jalan utama seperti ini kondisinya tidak layak. Bahkan jalanan rusak, berdebu, dan penuh tanah ini viral di media sosial. Tim Garis Batas, reporter Alvin Saputra dan juru kamera Dwi Kustantio mengajak Anda melihat kondisi jalan yang sangat berdebu dan rusak. Jalan R.E. Marta Dinata yang berada di Jakarta Utara memang menjadi mobilitas yang sangat penting untuk masyarakat sehari-hari, yang dimana saat ini Jalan R.E. Marta Dinata sendiri itu sangat berdampak atas pembangunan dari tol layang yang berada tepat di samping Jalan R.E. Marta Dinata, dan pemirsa bisa melihat langsung di belakang saya. Ini merupakan Jalan R.E. Marta Dinata setelah adanya pembangunan ataupun kena dampak dari pembangunan tol layang, yang dimana jalanan R.E. Marta Dinata ini cukup kotor dan berdebu sehingga sangat mengganggu mobilitas masyarakat sehari-hari. Kemacetan pun terjadi di jam-jam sibuk. Pemirsa bisa melihat di jam-jam sibuk seperti pagi dan juga sore hari, untuk Jalan R.E. Marta Dinata sendiri memang sangat macet akibat imbas dari pembangunan tol layang yang berada di Jalan R.E. Marta Dinata ini. Bisa saya tunjukkan sedikit pemirsa untuk efek dari pembangunan sendiri. Pemirsa bisa melihat adanya lubang yang cukup besar juga di jalur R.E. Marta Dinata, dan juga jalanan yang berdebu dan juga kotor, sehingga kalau mobil lewat, debu-debu akan naik dan sangat mengganggu aktivitas dari masyarakat sehari-hari. Tim Garis Batas pun mengajak Anda untuk melihat betapa rusaknya jalan di sini. Pasir dan tanah yang menyebabkan jalan berdebu itu berasal dari dua faktor, diantaranya dampak proyek pembangunan tol yang bersebelahan dengan Jalan R.E. Marta Dinata dan tumpahan pasir ataupun tanah dari dump truk yang melintas. Tentunya para pengendara pun sangat terganggu. Sebagai pengendara sangat terganggu, Mas. Sangat terganggu, masalahnya itu kendaraan semakin lama semakin banyak. Semakin banyak, keadaan jalan itu semakin lama semakin rusak, sempit, jadi kita terganggu. Kerjanya kadang-kadang pulang nyampe sore kehalang sama kemacetan di jalan. Saya sebagai pengendara berharap semoga cepat jadilah, kemudian cepat dibereskan supaya perjalanan kendaraan-kendaraan ini lancar. Lantas apa yang harus dilakukan oleh Pemkot saat ini? Yang perlu kita perhatikan, yang pertama tentu bagi para pengendara terutama yang melintasi jalan ini berharap pakai masker ya, karena udaranya juga dalam kondisi yang kurang bagus ya. Selain polusi udara tadi kita lihat, juga debunya kendaraan juga banyak. Terus yang kedua, ini kan jalan ini masih banyak dilintasi oleh kendaraan-kendaraan proyek tadi kita lihat. Nah ini berarti pasca pembangunan proyek nanti selesai, tentu perlu ada upaya perbaikan jalan ya. Beberapa titik jalan kita lihat kondisinya rusak karena masih dalam kondisi jalan proyek. Artinya
punya PR setelah proyek ini selesai, perbaikan jalan diikuti juga dengan peningkatan kualitas jalannya. Lalu kita lihat juga di sini kan baru kendaraan, belum ada jalur pejalan kaki misalnya. Ini juga nanti menjadi PR pada saat peningkatan kualitas jalan. Nah, ketiga, dalam waktu dekat dengan kondisi udara yang masih seperti ini, maka yang bisa dilakukan selain penyemprotan tentunya ya, untuk menghilangkan debunya ini, tentu upaya pembersihan jalan yang kita teman-teman dari PPSU juga sudah melakukan pembersihan jalan. Tentu dari pihak pelaksana proyek juga melakukan pembersihan jalan ini secara rutin tiap hari. Jadi baik dari pelaksana proyek maupun juga dari pemerintah daerah tetap harus menjaga kebersihan jalannya supaya apa? Minimal debu dari jalan-jalan sisa tanah yang merupakan proyek ini bisa bersih, dan yang kedua tentu secara teknis bagi pengendara menjadi lebih bagus pemandangannya. Ada 3 jenis pengendara di sini terutama. Ya, satu, kalau kita lihat pertama ini banyak sekali kendaraan proyek ya, yang juga tentu harusnya diwaspadai oleh pihak pengendara, terutama motor yang kita lihat dari tadi cukup banyak yang harus ekstra hati-hati ya. Selain jalannya juga tadi berdebu, tidak tahu kemungkinan juga kalau pada saat musim hujan kan jalannya jadi licin. Ini juga menjadi perhatian. Kedua, pengendara juga harus ekstra hati-hati, baik itu mobil ataupun motor terutama, karena bersamaan atau berdampingan dengan kendaraan proyek yang besar ya, bahkan juga banyak kendaraan truk kontainer yang tentu harus ekstra hati-hati untuk mengurangi kecelakaan. Ketiga, kita berharap dari pihak berwajib ya, terutama dari pengendara lalu lintas di pihak kepolisian maupun juga pemerintah daerah Wali Kota Jakarta Utara, untuk tetap menjaga kebersihan jalan ini terutama, dan juga mengatur lalu lintas. Puluhan petugas gabungan dari Bina Marga, PPSU, dan SDA, serta pemerintah kota Jakarta Utara langsung tangani debu-debu di Jalan RE Marta Dinata yang mengarah dari arah Tanjung Priok menuju Ancol. Selain menggunakan peralatan seperti skop dan sapu untuk membersihkan debu pasir dan tanah yang berserakan, petugas juga mengerahkan 1 unit mobil tangki untuk melakukan penyemprotan. Pasir dan lumpur yang sudah dibersihkan itu dimasukkan ke dalam karung untuk kemudian ditampung di tempat pembuangan sumber daya air. Tim TV One mengabarkan.